Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Satuan Polrestabes Palembang jaring 30 kendaraan dalam operasi keselamatan musi. YouTuber asal Malaysia yang diundang secara khusus dalam Festival Musi 2025 mengaku trauma pasca mendapat sejumlah insiden selama pertunjukan. Selamat pagi pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Senin 17 Februari 2025. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Satuan Polrestabes Palembang menjaring 30 kendaraan dalam operasi keselamatan Musi 2025 di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Palembang. Satlantas Polrestabes Palembang bersama dengan Dinas Perhubungan, Jasara Harja, Bapenda, TNI, dan Satpol PP menggelar razia dalam rangkaian kegiatan operasi Keselamatan Musi 2025 yang berlangsung pada 10 Februari hingga 23 Februari mendatang. Razia pemeriksaan kendaraan pada Jumat 14 Februari lalu dilakukan di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, tepatnya di depan Mapolsek Seberang Ulu 1. Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Yeni Diarti menerangkan, razia pemeriksaan kendaraan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Operasi Keselamatan Musi 2025 yang menyasar beberapa pelanggaran yang sering terjadi di wilayah hukum Kota Palembang, seperti pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, menggunakan knalpot brong, kemudian berboncengan lebih dari 2 orang. Selama kegiatan razia, menurut Yeni, setidaknya 30 kendaraan bermotor diberikan tindakan penilangan, termasuk mobil yang juga diberikan penilangan di tempat. Hari ini kita melaksanakan rangkaian kegiatan operasi keselamatan musi 2025, di mana kegiatannya kita dari Satlantas Polrestabes Palembang bergabung dengan Dinas Dishub, kemudian Jasara Harja, Pom TNI, Pol PP, dan dari Bapenda. AKBP Yeni Diarti menuturkan razia gabungan yang dilakukan ini tidak lain untuk menertibkan pengendara yang tidak taat aturan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Kapolres Musi Banyuasin AKBP Listiono Dwi Nugroho menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas seluruh pelanggar lalu lintas untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan berkendara di wilayahnya. Sebelumnya, pendengar, dalam apel pasukan yang digelar di halaman Mapolres Musi Banyuasin pada Senin 10 Februari 2025, Kapolres telah menyampaikan arahan dari Kapolda Sumatera Selatan terkait pentingnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara dapat tercermin dari sistem lalu lintas yang tertib dan aman. Oleh karena itu, kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban di jalan raya. Operasi Keselamatan Musi 2025 ini memiliki sejumlah sasaran, termasuk pengendara yang tidak menggunakan alat keselamatan, kendaraan dengan knalpot bising atau tidak sesuai standar, serta kendaraan yang menggunakan sirine, rotator, atau strobo tanpa izin. Selain itu, pendengar, kendaraan dengan nomor polisi yang tidak sesuai aturan juga akan menjadi target penertiban. Operasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. AKBP Listiono mengatakan 3 target utama operasi ini adalah menurunkan angka kecelakaan serta fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara. Operasi ini juga menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan operasi Ketupat 2025 yang akan fokus pada pengamanan arus mudik dan balik lebaran. Kapolres Musi Banyuasin mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Yang secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia selama 14 hari, dimulai pada tanggal 10 sampai dengan 23 Februari 2025. Tahun 2025 memiliki tujuan dan target operasi sebagai berikut. 1. Menurunkan jumlah kejadian dan fatalitas korban laka lantas. 2.
berkurangnya angka pelanggaran lalu lintas. 3. Meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, serta terciptanya Kamseltib Telantas yang aman, nyaman, dan selamat pada jalur tol, arteri, dan tempat wisata menjelang operasi. Dengan berlangsungnya Operasi Keselamatan Musi 2025, diharapkan kondisi lalu lintas di wilayah Musi Banyuasin semakin aman dan tertib, serta dapat meminimalisir potensi kecelakaan yang membahayakan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Pendengar, berikut kita simak ragam komentar masyarakat. Saya Liza dari Kertapati. Baiklah, jadi tanggapan saya mengenai Operasi Keselamatan Musi 2025. Jadi Operasi Keselamatan Musi 2025 ini merupakan langkah positif ya dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas di Sumatera Selatan tentunya. Dengan fokus pada edukasi, pencegahan, dan juga penindakan. Jadi operasi ini nih diharapkan dapat menekan angka pelanggaran serta juga kecelakaan. Jadi jika masyarakat ikut berpartisipasi dan mematuhi aturan, dampaknya juga tentu akan lebih maksimal untuk keselamatan bersama. Saya Aldi Mahendra dari Indralaya. Tentunya Operasi Keselamatan Musi 2025 bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di Sumatera Selatan dengan melibatkan berbagai instansi. Fokus operasi ini adalah menindak pelanggaran seperti menggunakan knalpot tidak standar, kendaraan dimodifikasi, serta pengendara yang tidak memakai helm SNI. Selain penindakan, operasi ini juga tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara dan perbaikan infrastruktur jalan yang berlubang. Diharapkan dengan adanya operasi ini kesadaran masyarakat meningkat, menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib tentunya. Saya Yoga Pratama, saya dari Pahlawan. Jadi Operasi Keselamatan Musi 2025 ini merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Polda Sumatera Selatan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekankan angka kecelakaan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, Operasi Keselamatan Musi 2025 adalah langkah positif yang perlu didukung oleh semua pihak. Jika dilakukan secara berkelanjutan dan diiringi dengan perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas ini, maka diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan, serta bisa menciptakan budaya berkendara yang lebih aman dan tertib. Saya Dia dari Jakabaring, dan tanggapan saya mengenai Operasi Keselamatan Musi 2025 ini tentu sangat baik, karena dalam kegiatan ini polisi bukan hanya menindak tegas terkait dengan masyarakat yang melanggar aturan saat berkendara, namun juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan aturan saat berkendara di lalu lintas, sehingga tentunya akan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dalam berkendara. Dan tak hanya itu, dalam kegiatan ini juga tentunya memberikan dampak positif lainnya berupa penurunan angka kecelakaan yang ada di lalu lintas. Berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Musi 2025, berikut kita simak wawancara reporter RRI Aditya Abrianto bersama Kamsal Polrestabes Palembang, Aibtu Mutasar. Baik, Pak Mutasar, mungkin sejauh ini yang kita temukan pelanggaran-pelanggaran dari lalu lintas seperti apa ini? Pelanggaran apa saja yang kita temuin? Kalau pelanggaran-pelanggaran yang masih kita temui di lapangan, diantaranya pengendara sepeda motor ini masih banyak, masih ada yang tidak menggunakan helm, mobil khusus yang dibonceng, dan juga melawan arah. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran yang potensi kecelakaan sangat tinggi. Nah, untuk berkaitan dengan hal itu, Pak Mutasar, ada himbauan tidak untuk masyarakat terkait pelanggaran ini? Kami terus melakukan himbauan
baik melalui media videotron, media sosial, melalui media elektronik lainnya, memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana sih berperilaku berlalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Intinya untuk tidak melakukan sekecil apapun pelanggaran, karena kecelakaan lalu lintas diawali dahulu dari pelanggaran. Makanya kami berharap untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun kepada seluruh masyarakat, wabil khusus pengguna jalan. Pak Mutasar, ini kan kita melakukan razia. Tujuan dari kegiatan ini seperti apa, Pak Mutasar? Ini kan operasi rutin yang dilaksanakan secara serentak terpusat di seluruh wilayah Indonesia dari Mabes Polri. Ini berkaitan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menurunkan fatalitas laka lantas dan juga pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi dengan operasi ini memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kalau saya melanggar ini bisa terjadi ini. Nah, inilah yang diharapkan oleh kami kepolisian kepada masyarakat untuk saling mengedukasi sesama pengguna jalan, saling mengingatkan. Nah, ini yang penting untuk kita semua. Yang terakhir saja, sedikit saja Pak Mutasar, masih banyak ditemui masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik yang dianggap sepele atau ringan, namun ini banyak sekali sudah menimbulkan korban. Nah, kalau dari kita sendiri, apa harapan dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 listrik ini sendiri? Kalau harapan kami kepada masyarakat yang menggunakan sepeda listrik untuk tidak digunakan di jalan raya, karena kendaraan tersebut kan yang pertama kan kecepatannya lebih rendah, yang kedua ini kadang-kadang mereka tidak menggunakan helm, yang ketiga ini kan rentan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi harapan kami ya silakan dipakai di komplek, untuk antar anak sekolah yang dekat-dekat di area pemukiman dan tidak menggunakan jalan raya. Ini besar harapan kami supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Termasuk edukasi di lingkungan sekolah Pak Mutasar ya, karena banyak pelajar yang tidak menggunakan helm atau mungkin kendaraan tidak standar nih Pak Mutasar ya. Betul, kita jadi seluruh komponen dari anak usia dini kita melakukan pendidikan. Makanya ada Dikmas Lantas Pendidikan masyarakat berkaitan dengan pengetahuan di bidang lalu lintas dari anak usia dini sampai ke masyarakat terorganisir, tak terorganisir kita lakukan pembinaan dan penyuluhan berkaitan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk berperilaku tertib dalam berlintas jalan raya. Oke, baik, terima kasih Pak Mutasar. Semoga operasi yang kita lakukan dapat menekan angka pelanggaran hingga kecelakaan di jalanan. Terima kasih, sukses selalu untuk Polrestabes Palembang dan juga Polda Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar YouTuber asal Malaysia yang diundang secara khusus dalam Festival Musik 2025 mengaku trauma pasca mendapat sejumlah insiden selama pertunjukan. Kalau bukan kita siapa lagi untuk menjaga nama baik orang Palembang? Pada malam yang seharusnya penuh kemeriahan dan kebahagiaan, Festival Musi 2025 yang digelar di pelataran Benteng Kuto Besak BKP Palembang pada Sabtu malam lalu berubah menjadi momen yang sulit dilupakan oleh influencer asal Malaysia, Aisar Khalid. Apa yang seharusnya menjadi perayaan justru diwarnai serangkaian peristiwa mengejutkan dan tak terduga. Lewat unggahan story di akun Instagram resminya, Aisar menceritakan beberapa peristiwa yang ia terima. Bukan hanya masalah teknis yang mengganggu penampilannya, Aisar juga merasa terganggu secara fisik. Tubuhnya tampak memerah, diduga akibat berdesak-desakan dengan para penggemarnya yang sangat antusias. Dari raut wajah Aisar tampak jelas bahwa kejadian tersebut meninggalkan kesan mendalam. Kejadian di Palembang, aku tak akan pernah lupa. Mak hilang. Apa lagi hilang kita? Baju kayak semua hancur lah, pokoknya merah-merahnya semua nih. Kalau boleh dibawa dicabutnya beg ni seluar aku semua bagi aku jalan kaki balik kaki kosong aja. Dikit lagi mau putus. Dikit lagi. Oh, mana beg tas mau putus. Tapi enggak apalah. Oh, kenangan. Aku enggak ada juga kenangan, Bos. Kau kenangan apa? Sepatu aku koyak. Sepatuku. Tak tahu nak cakap apa lagi dah. Alhamdulillah lah. Sampai jumpa lagi lah.
Pada Festival Musi 2025, banyak yang membawa anak-anak dan terpaksa mencari tempat yang lebih aman, jauh dari kerumunan yang semakin mencekam. Beberapa memilih untuk pergi ke dermaga poin, meski harus rela melewatkan pertunjukan yang sedang berlangsung di panggung utama. Meski pengamanan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP sudah diterjunkan, jumlah pengunjung yang sangat banyak membuat situasi sangat sulit dikendalikan. Satu-satunya akses utama menuju pelataran BKB yang dijaga ketat oleh petugas membuat banyak pengunjung terjebak dalam kerumunan. Suasana semakin tegang terutama di jalur masuk dan keluar yang semakin sesak. Namun di tengah membeludaknya pengunjung tersebut, Festival Musi 2025 tetap berlangsung dengan penuh warna. Rangkaian acara menarik seperti pertunjukan flyboard, penampilan band, pameran UMKM, serta kesenian daerah memukau pengunjung. Pemerintah Kota Palembang juga kembali menghidupkan program Satuko atau sampah tukar tumbler dan kopi, di mana pengunjung dapat menukarkan 6 botol plastik dengan tumbler atau kopi. Suatu program yang berusaha mengedukasi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Hoki Pratama melaporkan. Kami sampaikan berita selanjutnya, pendengar. Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan memastikan pelayanan makanan siswa pada program makan bergizi gratis atau MBG pada 17 kabupaten kota tahap ketiga yang dimulai hari ini dapat berjalan lebih baik. Sejumlah kendala yang dihadapi pada pelaksanaan tahap pertama telah dievaluasi dan diperbaiki. Ketua DPD PPJI Sumatera Selatan, Evi Hadenli, mengungkapkan sulitnya akses transportasi menjadi salah satu masalah yang menjadi persoalan. Kendala sulitnya akses menuju lokasi khususnya pada daerah terpencil membuat distribusi makanan sering terlambat. Evi mengatakan pada pelaksanaan MBG tahap 3, PPJI telah menjalin kerjasama dengan penyedia jasa transportasi lokal yang dapat menunjang kelancaran pendistribusian makanan untuk sampai ke sekolah. Untuk ini aja tempat pengantaran itu ya untuk lokasi yang akan dituju, karena kan di daerah kabupaten itu karena ada yang sudah ada launching itu yang tanggal 13 Januari kemarin itu ada yang daerah yang kita harus butuh alat transportasi seperti perlu perahu, ada perlu motor gitu kan, itu yang agak termasuk kendala gitu kalau yang untuk di kabupaten-kabupaten. Ya karena kami ini kan Pak, yayasan kami ini kan memang kita merata Pak di 17 kabupaten kemarin kan ini kan, jadi itulah tadi yang agak kendala kadang masalah transport. Kalau yang transportnya itu tadi yang berupa harus ada perahu, harus ada motor yang kita kan karena kan di sana kan ada melintasi jalan apa Pak, jembatan gantung gitu kan Pak, itu yang agak ini, tapi kayaknya sekarang udah nggak masalah. Menurut Evi, pendistribusian makanan dalam jumlah ribuan secara serentak dalam satu waktu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Sejumlah kendala kerap ditemui khususnya pada daerah terpencil. Mendengar informasi tadi, maksud kami sekaligus mengakhiri warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini di antaranya. Satuan Polrestabes Palembang menjaring 30 kendaraan dalam operasi keselamatan Musi. YouTuber asal Malaysia yang diundang secara khusus dalam Festival Musi 2025 mengaku trauma pasca mendapat sejumlah insiden selama pertunjukan. Pendengar informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.